Siang anak-anak, Siang Pak. apa kabar semuanya? Sehat Pak. Ya, sehat semuanya ya. Baik, pada siang ini kita akan memulai pembelajaran kita. Untuk memulai pembelajaran kita membukanya di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang berkerajaan di dalam surga, dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pada siang ini Bapa, kami akan membuka pembelajaran kami. Kiranya Bapak membuka pikiran dan konsentrasi terkhusus kepada anak-anak ini, agar mereka dapat mengamati dan fokus dan dapat memahami apa pembelajaran yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapak. Kami akan memulai pembelajaran ini. Amin. Anak-anak, apakah hadir semua? Apakah anak-anak ada yang absen? Enggak ada Pak. Baik, agar anak-anak dapat semangat mengikuti pembelajaran ini, anak-anak harus semangat mengikuti pembelajaran ini, karena pembelajaran ini dapat berguna di kehidupan anak-anak, baik anak-anak berada di mana, dan mempertahankan iman yang anak-anak miliki. Baik, adapun materi kita siang ini yaitu dampak hidup yang beriman dan berpengharapan, di mana anak-anak di sini harus mempunyai iman yang teguh dan mempunyai pengharapan yang anak-anak akan tuju. Untuk memulainya di sini ada Bapak di sini ada memberikan satu contoh gambar perahu. Coba anak-anak amati. Ya, diamati ya gambar perahunya. Nanti Bapak tanya apa maksud. Setelah tadi anak-anak telah mengamati contoh gambar perahu yang Bapak berikan, coba apa tadi yang anak-anak lihat pada perahu tersebut? Di dayungnya Pak ada tulisan iman dan pengharapan. Iya. Anak-anak coba beri apa itu maksud dari iman? Karena kita akan membahas iman dan agar kita tahu nanti dampaknya. Ada yang tahu? Kalau iman itu Pak, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan atau yang kita inginkan gitu Pak. Iya, bisa juga ya. Ya, di sini iman dalam Alkitab itu dari Perjanjian Lama, itu berpegang teguh. Karena yaitu iman itu berarti berpegang teguh kepada keyakinan yang kita miliki, seperti kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Seperti itu ya. Dan iman itu berkaitan dengan kata percaya. Percaya kepada Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Ya, setelah iman, apalagi yang tadi ada di situ anak-anak? Pengharapan Pak. Ya, pengharapan. Ada yang tahu maksud pengharapan? Pengharapan sesuatu yang kita harapkan atau yang kita ingin peroleh gitu Pak. Iya. Pengharapan di sini juga merupakan keinginan atau sesuatu yang kita inginkan atau suatu tujuan. Jadi tiap orang itu mempunyai harapan di dalam kehidupannya seperti kebahagiaan. Harapannya dia ingin bahagia, dan harapan ini adalah suatu keinginan hati yang berdasarkan iman. Jadi iman itu berhubungan erat dengan pengharapan begitu. Seperti perahu tersebut, sebelah kiri ada iman dan dayung sebelah kanan ada pengharapan. Itu seperti tokoh, bisa kita persamakan dengan tokoh Alkitab, yaitu seperti Nuh. Nuh dikenal sebagai orang yang salah satu yang diselamatkan oleh Allah dari kejadian yang sangat dahsyat, yaitu air bah.
di mana dia di situ menuruti kata hati, di mana dia menuruti suara isi hati Tuhan. Dia disuruh membuat bahtera dan Nuh untuk menyelamatkan keluarga dan semua hewan yang ingin diselamatkan. Ya. Nuh di sini memiliki iman dan percaya kepada Tuhan serta memiliki pengharapan. Ia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah tanpa pamrih dan selalu setia kepada Tuhan. Jadi anak-anak, kita harus mempunyai iman dan pengharapan, di mana kita mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan dan kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Kita meminta sesuatu yang kita inginkan agar kita bisa hidup bahagia. Ya baik, anak-anak, itulah tadi makna iman dan pengharapan untuk kehidupan kita. Dan sekarang coba anak-anak membuat kelompok untuk mendiskusi tentang tokoh-tokoh Alkitab yang hidup di dalam iman dan pengharapan. Ya. Oh ya anak-anak, satu lagi sebelum memulai kelompoknya diskusi, satu lagi ya, dampak hidup yang beriman dan berpengharapan. Menurut anak-anak, apa coba dampaknya kalau kita hidup di dalam iman dan berpengharapan? Coba anak-anak kasih satu contoh. Kita diberkati Tuhan, Pak. Diberkati Tuhan. Iya, Pak. Iya. Di sini Bapak ambil dari Alkitab, dampak hidup yang beriman dan berpengharapan itu ada beberapa poin, seperti bisa dicatat ya, seperti tidak mengandalkan diri sendiri tapi mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Kedua, dampaknya kita setia. Matius 25 ayat 1 sampai 30. Ketiga, kita taat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Selanjutnya, mampu bersukacita dalam kesusahan. Kisah para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Selanjutnya, berani bersaksi. Kisah para Rasul 24 ayat 26. Dan percaya segala sesuatu. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Dan memiliki pendirian yang teguh. Yesaya 24 ayat 14 sampai 15. Dan terakhir, tidak mudah berpengaruh. Jadi kalau kita hidup di dalam iman dan pengharapan, maka beberapa poin yang tersebut maka akan kita rasakan di dalam kehidupan kita selanjutnya. 3. Baik anak-anak, setelah membentuk kelompok, maka tugasnya yaitu mencari tokoh-tokoh Alkitab yang hidup di dalam iman dan berpengharapan. Itu didiskusikan. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah selesai berdiskusinya? Apakah ada kelompok yang bisa maju untuk menceritakan kisah tokoh Alkitab yang hidup beriman dan berpengharapan? Oke, baik Pak. Kami dari kelompok yang pertama, seperti yang telah Bapak katakan, yaitu tokoh atau tokoh Alkitab yang mempunyai iman dan pengharapan itu yang hidup dalam iman dan pengharapan. Yang hidup dalam iman dan pengharapan itu Pak, Nabi Nuh. Di mana di sini Nabi Nuh itu telah terancam bahaya pada waktu itu. Bahayanya itu dengan datangnya air bah. Namun Tuhan Yesus menurunkan kuasanya kepada Nuh. Kemudian Nuh itu diselamatkan. Dan dari situ Nuh, Tuhan memerintahkan Nuh agar menyelamatkan segala binatang yang ada di muka bumi ini. Lalu Nuh menyelamatkannya dan membawanya ke dalam bahtera.
seperti itu, Pak. Oh, iya, iya ya. Memang kebanyakan yang kita tahu yang tokoh Alkitab yang hidup di dalam hidup yang beriman dan pengharapan itu memang Nuh sangat terkenal begitu ya. Tapi sebenarnya masih banyak. Itu pernah dengar nama Yusuf? Pernah, Yusuf Pak. kan anak-anak? Iya. Dia juga tokoh Alkitab yang hidup di dalam iman dan berpengharapan, di mana di situ, ketika itu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dijual menjadi budak. Tetapi Yusuf tetap percaya dan berpengharapan bahwa Tuhan selalu beserta dia. Maka dia juga setia kepada Tuhan. Pada akhirnya Yusuf di situ sukses lah dibilang. Dia juga ibaratnya Yusuf ini udah pun dijual oleh saudaranya dan menjadi budak, dia tidak benci kepada saudaranya, malahan dia memaafkan. Ya, dan masih banyak seperti Stefanus, Ayub, Abraham juga, Daud, Daniel, dan Lazarus. Itu sebenarnya itulah masih banyak sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab yang hidup di dalam iman dan pengharapannya anak-anak. Jadi di sini Bapak meminta anak-anak menceritakan bagaimana kehidupan anak-anak yang hidup beriman dan berpengharapan. Ada anak-anak yang bisa menceritakan pengalaman hidupnya? Sedikit, Pak. Ya, silakan. Pada waktu itu, waktu umur 12 tahun, kelas 6 SD, saya itu jatuh sakit dan saya dirawat di rumah sakit hampir 2 bulan, Pak. Semenjak dari situ saya ingin putus asa. Kenapa saya putus asa? Karena Tuhan itu tidak menatap keadaan saya seperti itu, Pak. Pada saat itu saya hampir berputus asa, tetapi iman saya berkata, tenanglah kau nak, engkau akan sembuh, seperti itu, Pak. Makanya saya itu tetap semangat dan mempunyai harapannya supaya sakit saya itu sembuh, seperti itu, Pak. Iya ya, bagus juga. Jadi walaupun kita berada di dalam kesusahan atau penderitaan, kita di situ harus tahan. Di situ berarti iman kita sedang diuji. Maka pada saat kita menderita, maka disitulah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, apa yang kita inginkan. Dengan iman kita tidak goyah dengan penderitaan tersebut. Jadi seperti halnya pada masa kini yang telah kita tahu secara dunia, sekarang telah banyak mengenai virus corona, sehingga itu kadang-kadang membuat iman kita itu goyah. Dan sepertinya banyak juga umat-umat Kristen yang hilang pengharapan seperti itu, karena banyak yang meninggal, mau ibadah gereja pun tutup, sehingga banyak pengharapan yang iman dan yang pengharapannya goyah. Jadi seperti itu anak-anak, kita harus menaruh iman, percaya kepada Tuhan dan menaruh pengharapan bahwa semua itu akan berlalu, semuanya akan diberikan Tuhan kepada kita yang sesuatu yang indah. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, jika kita mempunyai iman dan pengharapan kepadanya, maka kita tidak akan dikecewakan Tuhan dan kita akan memperoleh pertolongan daripadanya. Jadi anak-anak jangan takut, apalagi dalam situasi sekarang. Walaupun gereja di dalam sekarang ditutup, kita tetap memberi percaya kepada Tuhan dan memberi pengharapan bahwa kita semua di dunia akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Baik anak-anak, sekian dari materi kita hari ini. Untuk itu Bapak memberikan tugas kepada anak-anak itu, coba anak-anak buat dulu tugasnya membuat
merefleksikan tentang kehidupan yang beriman dan berpengharapan. Ngerti maksud Bapak kan? Ngerti Pak. Iya, itu tugasnya di rumah. Minggu depan Bapak suruh masuk ke depan satu-satu. Itu tugasnya tuh dia apa ya? Dikaitkan kepada Alkitab seperti tokoh-tokoh tadi, dikaitkan ke seperti tokoh Nuh, Yusuf, seperti dibaca-bacalah Alkitab itu dan dikaitkan ke apanya itu? Kehidupan orang yang beriman dan berpengharapan. Ya, jadi sekianlah dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita ini, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pada siang hari ini kami telah selesai melakukan pembelajaran kami. Kiranya anak-anak dapat menerima pembelajaran dan memahami apa itu iman dan pengharapan, sehingga mereka dapat menanamkan iman yang teguh kepadamu dan memberikan dan mempunyai pengharapan yang akan daripadamu. Begitu juga Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini. Kiranya Engkau mengiringi kami setiap perjalanan kami. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang ya anak-anak. Siang Pak.